Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk belajar di materi meyakini kitab-kitab Allah. Baik anak-anak, untuk pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, yang mana arti iman menurut bahasa adalah percaya. Iman kepada kitab Allah menurut bahasa mempunyai arti bahwa percaya kepada kitab Allah. Sedangkan menurut istilah, iman kepada kitab Allah adalah sikap percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul dan nabinya untuk dijadikan pedoman hidup manusia agar dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa macam-macam kitab Allah itu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Dan yang keempat sebagai kitab penyempurna yaitu kitab Al-Quran. Sebelum Ibu menjelaskan tentang 4 kitab Allah itu tadi, marilah kita simak terlebih dahulu sejarah kitab-kitab Allah SWT. Ucapan-ucapan manusia di situ, ataupun Injil, ataupun Zabur. Dari sini ada faedah bahwa karena Taurat hanya berlaku di zamannya, Zabur hanya berlaku di zamannya, Injil hanya berlaku di zamannya. Tetapi Al-Quran walaupun zamannya sudah lewat, Rasul sudah meninggal, maka dia akan berlaku sampai kiamat dibangkitkan. Karena tidak mungkin ada ucapan manusia ke dalam Al-Quran. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Lalu kenapa kemudian sampai banyak penyimpangan orang-orang Nasrani kepada Isa? Sebenarnya ketika Isa diangkat ke langit, Maryam, ibundanya Nabi Isa itu masih hidup. Ketika Maryam melihat orang yang ditangkap dan disalib yang mirip dengan Isa, Maryam ketika itu menangis. Kok bisa anaknya seperti itu? Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada Maryam bahwa itu bukan putramu. Putramu sudah diangkat ke langit. Jadi ketika murid-murid Isa ini tersebar kemana-mana, mereka masih mendakwahkan tauhid. Lalu kenapa sampai terjadi penyimpangan? Muncul keyakinan Nasrani bahwa Isa adalah Tuhan. Isa adalah anak Tuhan. Isa adalah satu di antara 3 Tuhan. Itu sudah berlalunya zaman antara 200 sampai 300 tahun dari wafatnya Isa. Jadi setelah 200 sampai 300 tahun inilah mulai terjadi penyimpangan. Ketika orang-orang Yahudi mulai mereka mengganggu ajaran Nasrani. Jadi Nasrani itu dirusak oleh Yahudi. Ada yang mengatakan namanya adalah Paulus. Dan Paulus ini bukan muridnya Isa. Dia murid dari muridnya Isa. Ada yang mengatakan dia Yahudi pura-pura masuk Nasrani. Wallahu alam. Yang jelas bahwa banyak sejarah-sejarah seperti itu. Ya akhirnya setelah 300 tahun setelah meninggalnya Isa ibn Maryam, mulai kemudian banyak bermasalah tentang dakwah tauhid yang dibawa Isa ibn Maryam. Yang jelas bahwa banyak sejarah-sejarah seperti itu. Yang akhirnya setelah 300 tahun setelah meninggalnya Isa ibn Maryam, mulai kemudian banyak bermasalah tentang dakwah tauhid yang dibawa Isa ibn Maryam. Anak-anak, demikian tadi sejarah tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mari Ibu akan menjelaskan tentang kitab Taurat, yang mana kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Hal ini sudah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44. Di Quran surat Al-Maidah ayat 44 ini ada isi kandungan tentang kitab Taurat, yang mana ada 10 hal yang meliputi salah satunya yaitu kewajiban meyakini keesaan Allah. Selanjutnya yaitu isi kandungan kitab Taurat ada tentang menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar, larangan berbuat zina. Yang ke-8 yaitu larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu. Yang terakhir, yang ke-10 yaitu larangan mengambil hak orang lain. Kemudian kitab Zabur, yang mana kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Sudah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 55.
Dalam isi kandungan kitab Zabur terdiri atas 5 nyanyian, yaitu sebagai nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan. Yang kedua yaitu nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah, ratapan-ratapan dari doa individu. Yang terakhir yaitu nyanyian untuk raja. Selanjutnya tentang kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46. Isi pokok kitab Injil ini pada dasarnya adalah berupa ajakan kepada umat Nabi Isa alaihissalam agar dalam berkehidupan menjauhi sikap rakus dan tamak terhadap keduniawian. Kitab awal yang keempat, yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Gimana kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai penyempurna dan perangkum kitab-kitab terdahulu, yaitu seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Maka oleh karena itu, anak-anakku, setelah Al-Quran diturunkan, masa berlakunya kitab-kitab terdahulu sudah berakhir atau habis. Isi kandungan dari kitab Al-Quran yaitu tentang ibadah, yaitu ajaran untuk melaksanakan cara-cara beribadah kepada Allah. Yang kedua, akhlakul karimah, yaitu ajaran untuk berperilaku atau berbuat baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Tarik, yaitu cerita tentang sejarah umat. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu meyakini bahwa kitab-kitab itu seperti Zabur, Taurat, Injil adalah benar-benar wahyu Allah, bukan buatan para rasul. Yang kedua, meyakini bahwa isi kitab-kitab itu benar ada. Hikmah beriman kepada kitab Allah yaitu salah satu memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui bagaimana berperilaku yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Demikian anak-anakku apa yang bisa saya sampaikan tentang materi hari ini mempelajari tentang kitab-kitab Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.